Oke, halo teman-teman. Kembali lagi di podcastnya Moko. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, tamu istimewa Pak Yusuf Didi Setiarto. Halo Pak, selamat datang. Ya, apa kabar? Pak Kasih. Didi ini adalah Direktur Human Capital, Legal and Human Capital di PT PLN Persero. Ya. Oke Pak, kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Ya. Mungkin teman-teman di rumah pengen tahu dulu nih Pak, apa sih Pak istilah human capital dan apa bedanya sama human resource dan SDM management? Ya, jadi bidang keilmuan tentang pengelolaan manusia di perusahaan ini terus berkembang ya. Dari yang awalnya istilahnya disebut sebagai worker atau tenaga kerja ya, kemudian berkembang menjadi personalia. Ya. Jadi kita dulu sering mendengar manajer personalia ya, kemudian berkembang lagi menjadi human resources ya, dan berkembang lagi menjadi human capital. Jadi setiap perubahan dari istilah itu tidak sekedar mengubah dari satu kata menjadi kata lain, tetapi ada value, ada nilai-nilai, dan ada filosofi di dalamnya. Ketika pada tahapan yang sangat dasar hubungan antara perusahaan atau aktivitas bisnis dengan pihak yang membantu perusahaan atau aktivitas bisnis tersebut, itu meletakkan orang yang membantu itu semata-mata sebagai tenaga kerja atau worker. Kemudian dalam perkembangan peradaban, ternyata hubungan seperti itu tidak berkesinambungan. Jadi ada semacam kesan eksploitatif. Kemudian berkembanglah menjadi personalia. Nah, sini sudah mulai mengenalkan bahwa itu orang, ya, bukan lagi sekedar pekerja atau yang dipekerjakan. Namun, personalia ketika berubah dari worker menjadi personalia itu pun secara konseptual sudah bergeser. Yang membedakannya adalah dari segi administratif ya, kepatuhan terhadap peraturan itu sudah mulai naik kelas. Makanya namanya ada manajemen personalia. Tapi penekanannya lebih kepada bagaimana mengadministrasikan menjadi lebih rapi, lebih taat hukum dan lain sebagainya. Belum menyentuh kepada bagaimana memaknai manusia sebagai hakikatnya manusia. Kemudian terjadilah dinamika pemikiran, diskursus, dan lain sebagainya. Akhirnya lahirlah sebuah konsep human resources, di mana manusia dilihat bukan hanya sebatas orang yang membantu kerja tadi dan mengadministrasikan dan mematuhi aturan, tetapi ini dianggap sebagai sumber daya. Jadi patut untuk dikembangkan, didevelop. Jadi dia bukan lagi sebagai objek statis. Ya, jadi kawan-kawan semua bukan lagi manusia dianggap sebagai objek statis yang tidak perlu untuk diapa-apakan. Dengan adanya konsep human resources, ini menjadi secara filosofi bergeser menjadi lebih, ini manusia punya potensi, punya capacity, perusahaan juga berkembang, tentu manusia ini harus diberikan muatan-muatan baru atau dipertajam. Itulah lahir human resources. Tapi sekali lagi ini masih satu pihak, dari pihak korporasi kepada manusianya yang bekerja, menganggap itu sebagai resources. Ketika waktu berkembang, melihat dinamika di bisnis itu sendiri dan juga hal-hal lain, para pemikir atau penggiat soal SDM ini, sumber daya manusia ini, menemukan satu kata lagi yang disebut sebagai human capital. Nah, ini lebih substantif lagi. Mungkin nanti di kemudian hari akan ditemukan terminologi baru yang kita tidak tahu human apa, mungkin bergerak menjadi people whatsoever itu kan. Jadi ketika sudah menjadi human capital, manusia bukan hanya dimaknai pihak yang bekerja untuk perusahaan,
yang perlu diadministrasikan dan taat pada aturan dan juga harus dikembangkan gitu ya, tapi ini menjadi aset, menjadi yang memberikan value kepada perusahaan ya, yang mana ini akan ada dua arah. Perusahaan akan memaknai orang yang bekerja itu sebagai aset, dan orang yang bekerja ke perusahaan juga merasa dirinya menjadi penting. Dia berkontribusi atas value dari perusahaan. Berapa nilai dari perusahaan itu akan sangat tergantung kepada dirinya yang ada di dalam tersebut. Nah, ini intervensi dari perusahaan, desain pengembangan SDM dan lain sebagainya, itu akan tidak sama ketika kita menggunakan istilah human capital itu. Jadi jangan dipahami perubahan kata yang menurut kita sederhana itu dianggap sebagai sebuah perubahan kata semata-mata, tapi di situ ada nilai-nilai atau filosofi baliknya. Dari saya penjelasannya demikian. Terima kasih. Menarik banget, Pak. Oke, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan nomor 2. Apa sih, Pak, tantangan terbesar dalam pengelolaan human capital yang sering diabaikan oleh perusahaan pada umumnya? Tadi Bapak sempat mention kalau ya memang masih penggunaannya istilah SDM atau human resource itu ya, masih menganggap mereka sebagai workforce aja gitu ya, Pak ya. Nah, apa sih, Pak, tantangan terbesarnya dan apa saran Pak Didi untuk mengatasinya? Ya, jadi kalau menurut saya akar masalahnya itu adalah bagaimana manajemen melihat persoalan human capital itu atau human resources atau soal manusia yang bekerja di perusahaan itu seberapa strategik. Gagal kita bersepakat soal ini, maka desain soal manusia dan perusahaan ini akan berbeda. Ya, nah, ini harus duduk di depan ya, harus kita sepakat di level elit ataupun di level tertinggi di sebuah perusahaan harus bersepakat soal ini. Apakah kita mau memaknai pengelolaan manusia di perusahaan itu hanya sebatas seperti zaman dulu, yaitu di bawah label personalia, ataukah kita masih menggunakan sebuah konsep yang lebih advance tapi masih belum terlalu maju, yaitu human resources, atau kita mengadop sebuah konsep baru yang mungkin per hari ini adalah yang terbaik, yaitu human capital. Nah, kalau manajemen sudah sepakat bahwa strategi perusahaan itu tidak bisa dilepaskan, atau sebaliknya, pengembangan sumber daya manusia atau people di perusahaan itu tidak bisa dilepaskan dari strategi perusahaan, menurut hemat kami tentunya konsep yang paling tepat adalah kita menggunakan terms human capital, yang mana di situ manusia diletakkan pada level terbaiknya, baik itu dari segi apapun itu ya, baik dari kapasitas dia, juga hal terkait soft skill, hard skill ya, moralitas dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk berkembangnya dari sebuah perusahaan. Jadi menurut hemat saya perusahaan khususnya manajemen itu harus bisa mendefinisikan dan bersepakat di depan tentang hal ini. Kalau kita gagal untuk mengenai hal-hal seperti ini, maka cerita ke depannya akan menjadi berbeda. Dari pengalaman saya di PLN, saya melihat bahwa kami sepakat bahwa manusia adalah yang utama. Makanya kita sebut sebagai people first. Apa sih makna people first? People first artinya maju atau tidak majunya sebuah korporasi, canggih atau tidak canggihnya sebuah korporasi dalam mengadopsi teknologi, sistem atau apapun, kalau manusianya tidak diperhatikan, manusianya tidak bisa mengikuti hal-hal seperti itu, maka perusahaan ini tidak akan kemana-mana. Dan PLN hari ini mempunyai tema yang sangat baik ya, yang mana terkait substansi kita mempunyai tema yang sangat bagus, transisi energi ya, dan juga pemegang saham sudah jelas mengamanahkan kita untuk meng-create value, men-unlock value yang PLN miliki
sehingga size PLN bisa menjadi lebih besar lagi. Dan juga dengan adanya perkembangan teknologi baik di bidang ketenaga listrikan dalam rangka energi baru dan terbarukan, mau tidak mau kita harus mempersiapkan manusianya. Dan PLN percaya bahwa dengan cara berpikir seperti ini, manajemen PLN bersepakat bahwa manusia adalah yang utama dan pertama, maka apapun tantangan yang PLN hadapi saat ini akan bisa dijawab. Nah, ini PR besar bagi kami sebagai pengelola human capital di PLN. Baik. Oke. Mungkin nih Pak, banyak perusahaan di luar sana yang pemahamannya belum seperti Bapak gitu ya, masih menempatkan human capital, human resource itu di prioritas terakhir dalam perusahaan. Kira-kira kenapa tuh Pak? Ya, bicara human capital itu tidak bisa lepas seperti yang saya sampaikan tadi, di pundak atau menjadi beban dari direktur yang mengelola manusia. Tapi ini harus menjadi collective decision yang diambil oleh pucuk pimpinan yang ada di sebuah perusahaan. Nah, mengapa bisa terjadi hal yang tadi ditanyakan? Menurut hemat kami itu banyak alasan, banyak latar belakangnya. Barangkali ada aspek prioritas anggaran gitu ya. Mungkin ada yang lebih diprioritasin sehingga ini menjadi dikesampingkan atau dinomor akhirkan gitu ya. Tapi mungkin ada yang memang belum terekspos dengan bagaimana pengelolaan sebuah korporasi modern gitu ya. Saya pikir banyak aspek gitu ya. Tapi alhamdulillah di Indonesia sekarang ya secara rata-rata kesadaran bahwa manusia itu penting dalam sebuah korporasi yang menentukan masa depan korporasi itu sudah baik menurut saya. Tinggal bagaimana hal yang sudah baik ini itu bisa terus berada dalam topik-topik ya dalam pengelolaan manusia dan perusahaan di Indonesia. Jadi saya bergembira. Jadi kita di BUMN ini terhimpun dalam Forum Human Capital Indonesia (FHCI) yang mana itu adalah kumpulan dari penggiat sumber daya manusia yang ada di BUMN, dan kami bersepakat bahwa kita harus menuju pada pengelolaan human capital atau sumber daya manusia pada level best practice di dunia. Dan ini mengembirakan. Artinya kita sebagai bangsa akan menjadi lebih optimis bahwa pihak-pihak yang diberikan amanah mengelola korporasi berada pada frekuensi yang sama. Ini saya tidak bicara perusahaan yang lain, mungkin di swasta juga berada pada frekuensi yang sama, tapi rata-rata BUMN sekarang menempatkan manusia sebagai elemen kunci. Demikian, Mas. Oke, menarik banget, Pak. Iya. Oke, selanjutnya. Iya. Dari pengalaman Bapak bertahun-tahun mengelola human capital dan mentransformasi SDM PLN. Iya. Ada nggak sih Pak contoh konkret di mana pengelolaan human capital yang baik telah membuat perbedaan besar dalam keberhasilan suatu perusahaan? Iya, jadi sebuah perusahaan, misalnya PLN ya. PLN sebelum transformasi holding subholding ya, sebelum adanya tema ataupun agenda global transisi energi, sebelum adanya perkembangan teknologi, disruption of technology, apa sih operasional dan bisnis PLN? Ya seperti itu, bangun pembangkit, salurkan powernya kepada titik konsumen, mendistribusikannya, diukur, ditagih, dibayar, produksi lagi. Itu saja cycle-nya, bukan? Nah, dengan adanya transisi energi, mau tidak mau kita harus menyiapkan manusia-manusianya. Dulu kita menghasilkan listrik itu dengan relatif dengan ilmu yang sudah ada sejak zaman dulu ya. Pembangkit berbasis batu bara dengan boiler gitu ya. Kemudian gas turbine gitu ya. Kita juga punya mungkin beberapa teknologi ya yang sederhana pakai BBM begitu. Dengan adanya
transisi energi yang mana targetnya itu adalah net zero emission, mau nggak mau kita harus melakukan investasi baru di soal manusia. DNA-nya udah nggak fit lagi nih, ya. Jadi bayangkan Mas, kalau PLN tidak melakukan itu, terus bagaimana kita bisa melakukan agenda transisi energi itu? Kita nggak punya orang yang paham bagaimana solar panel itu menghasilkan listrik, bagaimana menghitung keekonomiannya, bagaimana dampak ke sistem dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan PLN akan menjadi seperti apa begitu ya, wind turbine ya, gimana tahu-tahu anginnya hilang nanti, mataharinya untuk solar PV kena awan gitu ya, sementara listrik harus terus mengalir. Ini kan harus diinvestasikan manusia. Jadi kalau ditanya sekarang apakah sudah berhasil, kalau dalam konteks PLN ini masih dalam proses ya, tapi kami berkeyakinan pasti akan sangat berbeda kita melakukan investasi SDM untuk tujuan tertentu dengan tanpa kita melakukan investasi. Maksudnya kebayangkan ya, bayangkan aja, nggak ada orang PLN yang kita suruh belajar soal wind misalnya, soal geothermal, soal hydro dalam pengembangan yang sangat besar dan lain sebagainya. Apa jadinya gitu? Nah, jadi yang saya mau jelaskan di sini, dalam konteks PLN, hasilnya baru akan bisa kita lihat secara nyata dalam waktu 2 mungkin 3 tahun ke depan. Dan ini bukan hanya masalah teknikal, tapi juga mindset bisnis ya. Bagaimana kita membangun partnership, kemitraan dengan global partner kita. Bayangkan kalau kita nggak melakukan investasi manusia di bidang itu. Yang ada kita didikte terus, kita dikontrol mereka terus ya. Kita adalah pihak yang selalu mungkin menjadi pihak yang kalah dan sebagainya. Bayangkan untuk bisa menjinakkan intermitensi, tahu-tahu awan hilang, tahu-tahu mati angin dan sebagainya, gimana ini menjinakkan suasana ini? Itu butuh teknologi. Nah, itu manusia lah yang harus hadir. Jadi saya percaya itu. Tapi kalau mau lihat kisah nyata adalah, dan ini yang selalu menjadi inspirasi saya, pada level korporasi yang saya lihat dan saya alami adalah perusahaan migas nasional tetangga kita, Petronas. Ya, saya baca sejarahnya, saya pelajari apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu, dan saat ini saya melihat bahwa investasi manusia itu nyata manfaatnya. Mereka itu pada saat berdiri ya, 17 Agustus 1974 itu tidak ada itu menara kembar Petronas ya. Yang saya baca adalah hanyalah rumah panggung di tengah kota Kuala Lumpur. Itulah head office-nya Petronas pada saat didirikan. Dan kemudian apa yang dilakukan dari hasil migas Malaysia itu, mereka sekolahkanlah ya. Anak-anak muda Malaysia yang berpotensi bagus disekolahkan untuk belajar apa saja yang diperlukan menunjang bisnis Petronas ke depan. Dan dari situlah akhirnya mereka panen di tahun 90-an awal, mereka sudah masuk kepada radar perusahaan besar dunia. Dan sampai hari ini bertahan. Bertahannya mereka itu karena apa? Apakah karena di Malaysia banyak minyak? Enggak juga. Mereka bertahan karena sumber daya manusianya bisa mengembangkan bekal awal yang disediakan oleh pemerintah Malaysia melalui sumber daya migas yang ada di dalam negerinya. Kemudian dikembangkanlah, melakukan ekspansi sehingga mereka menjadi sustain. Nah, inilah inspirasi seperti ini yang kita akan ambil dan kita coba copy dan salin dan kemudian kita perbaiki. Demikian, Mas. Oke, menarik banget Pak. Tadi sempat Bapak mention berstandar global, berstandar global ya Pak ya. Yeah. Ada nggak sih Pak pengalaman atau cerita-cerita pegawai-pegawai PLN yang disekolahkan ke luar negeri untuk menimba ilmu di luar dari tadi keteknikan, mungkin dari segi human capital ada nggak Pak? Iya, jadi sebagai informasi kawan-kawan semua, PLN dalam rangka mengakuisisi ilmu, pengetahuan dan teknologi itu tidak hanya sebatas kepada hal-hal yang terkait teknikal,
tapi juga kami belajar banyak hal seperti financing, kita belajar tentang information technology, kita juga belajar tentang legal atau law gitu ya. Kita belajar juga mengenai risk management, project management dan lain sebagainya, termasuk human capital. Jadi talenta-talenta terbaik kami di bidang pengelolaan human capital itu mengambil master degree, baik itu ada di dalam maupun di luar negeri, ya, untuk bisa mengadopsi best practice ya yang berlaku di dunia ini yang mana terkait dengan pengelolaan SDM. Selain itu juga secara sadar karena niatan kami salah satu pilar dari pengembangan SDM di PLN ini adalah mengenai global standard tadi, kami mencari mitra advisor ya kepada perusahaan-perusahaan advisory yang memang mempunyai reputasi di skala global ya, sehingga produk kebijakan pengelolaan human capital di PLN itu selaras dengan perkembangan yang ada. Jadi kami secara konsisten selain memberikan peluang kepada insan-insan PLN untuk mengakuisisi ilmu, juga secara sadar kami meng-hire atau menyewa advisory company yang bergerak di bidang human capital untuk bisa memberikan advice kepada PLN apa yang harus dilakukan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia PLN. Dan sejauh ini PLN berada dalam track yang benar dalam kaitannya dua hal tadi, sekolah dan global standard melalui advisory company. Ya Mas. Oke, menarik Pak. Kita tidak terasa udah masuk ke pertanyaan terakhir. Iya. Dengar-dengar nih Pak nih dari Iya. cerita banyak orang, Bapak ini orangnya sangat filosofis dan banyak juga filosofi yang Bapak terapkan dalam mengelola human capital di PLN. Iya. Ada nggak sih Pak sosok yang menginspirasi Bapak untuk menerapkan banyak filosofi itu Pak? Iya, jadi saya menilai diri saya ya. Saya terlahir sepertinya, ya, ini sepertinya memang mempunyai bakat ya terkait dengan manusia, khususnya pengembangan. Saya suka untuk mengajar, memberikan sharing ya pada apa yang saya ketahui. Saya suka kalau ada orang itu menjadi lebih pandai, menjadi lebih bisa, menjadi lebih pintar. Itu semacam ada kepuasan batin bagi saya. Jadi sadar atau tidak itu sudah secara lahir ada di saya gitu ya. Jadi itu menjadi bekal awal yang cukup kuat bagi saya untuk menerima siapapun ya yang bisa memberikan nilai tambah terhadap modal dasar saya itu. Jadi saya akan sangat senang ya berdialog seperti ini, mendengarkan ya, menerima masukan, ya apapun lah ya. Dan alhamdulillah tidak berapa lama saya diberikan amanah menjadi Direktur Legal dan Human Capital di PLN, saya bertemu sama Pak Jonan gitu ya. Jadi bagi saya Pak Jonan ini sosok yang menurut saya gitu ya adalah pemimpin yang otentik ya, pemimpin yang dapat mengoperasionalkan, mewujudkan apa yang dia omongin. Misalnya ya, hal simpel. Kalau kamu mau melihat sebuah perusahaan itu benar apa enggak, lihat aja toiletnya. Itu very simple gitu. Mengapa toilet? Ini kan bagian paling belakang yang selalu disembunyikan kan gitu ya. Kalau ini saja rapi, bersih, ya pasti di depannya akan jauh lebih bersih. Filosofinya sesederhana itu, ya kan? Kamu mau gaji yang halal atau gaji atau bukan gaji, income ya, income yang halal atau income yang kamu lakukan seperti hari ini. Ketika beliau mereform gitu ya, remunerasi yang ada di PT KAI. Orang KAI yang pada level tertentu pada saat itu mungkin berdasarkan cerita beliau itu income-nya lumayan, tapi gajinya belum lumayan. Beliau bertanya, mau yang ini atau yang itu?
Karena yang satu itu menyebabkan tata kelola di KAI waktu itu belum seperti hari ini. Misalnya kita lihat di tempat menunggu kereta, peron ya namanya itu kan banyak pedagang gitu ya, sehingga suasana ruang untuk keberangkatan kereta api menjadi tidak nyaman. Banyak pedagang kaki lima dan sebagainya, parkirannya tidak teratur ya. Intinya banyak suatu praktik yang tidak ditemukan di pengelolaan kereta api kelas dunia gitu. Pokoknya banyak ruang. Akhirnya ditanya dan dijawab oleh karyawan KAI pada saat itu, kami ingin yang pertama Pak, yang halal. Ya udah. Kalau gitu kita berbaiki bersama ya. Jadi proses dialog itu ada. Bagi saya ini sangat menarik gitu. Nah, memberi inspirasi bagi saya bahwa berdialog itu adalah kunci untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi perhatian dari karyawan dan lain sebagainya. Dan dari cerita-cerita beliau ya, saya ada tanda kutip kelas rutin nama beliau. Walaupun ini sebenarnya bukan seperti kelas, lebih seperti ini, ngobrol aja kita di sini ya. Kadang-kadang saya datang ke beliau gitu, beliau telepon, Pak Didi saya lagi di Jakarta ini ngobrol kita kan. Nah, jadi banyak hal yang saya ambil, saya timba dari beliau, karena beliau seperti sumur yang nggak kering-kering. Banyak hal yang pada akhirnya memberikan pencerahan ya, bekal-bekal baru kepada saya, untuk bisa saya terapkan di PLN Persero dan grupnya tentu. Demikian Mas. Baik. Wah, ya. Menarik banget Pak. Ya. Oke, tadi kalau yang saya tangkap Pak, berarti Pak Jonan pasti inspirasi utama Bapak, dan juga mungkin orang-orang yang terinspirasi dari Bapak, yang dapat dampaknya itu dari ajaran-ajaran Bapak, itu menginspirasi dong pastinya ya? Ya ini kan pada akhirnya efek menular saja Mas. Saya tidak tahu, saya selalu bicara sama tim saya ataupun orang yang ya dekat ataupun berada dalam komunikasi yang intens harian dengan saya. Prinsipnya begini, kalau kamu anggap ini baik, contoh. Tapi kalau kamu melihat ada hal-hal yang tidak baik dari saya, jangan dicontoh. Itu statement saya. Pada akhirnya banyak inspirasi yang kawan-kawan itu dapat ya dari saya, mulai dari hal-hal yang kecil gitu ya, yang menurut mereka ini nggak mungkin lah seorang direktur misalnya pada jabatan Human Capital Management harus misalnya gitu ya melakukan ini, bercanda dengan kawan-kawan pada level tertentu yang mungkin dulu mereka nggak pernah lihat itu gitu ya. Tapi saya melakukannya. Bagaimana seorang direktur Human Capital membuka diri terhadap kritik, masukan, dan saran secara terbuka gitu ya. Itu mungkin juga mereka belum pernah melihatnya gitu ya. Mungkin mereka punya pengalaman sendiri, tapi itu saya lakukan ya. Pintu saya selalu terbuka untuk siapapun ya. Dan juga secara rutin ya, ngobrol, berdialog, melakukan coaching, mentoring dengan siapapun yang membutuhkan itu bagi mereka mungkin kok bisa gitu. Apakah itu memberi inspirasi atau tidak saya tidak tahu, tapi sejauh yang saya paham kawan-kawan itu melihat ada hal-hal baru yang menurut mereka baik dan ingin mereka contoh. Seperti saya melihat sosok Pak Jonan sebagai guru saya, sebagai mentor saya, banyak hal yang jujur saya ambil dari beliau dan itu memperkaya khasanah berpikir dan juga kemantapan psikis saya, mental saya dalam memimpin tim saya. Kira-kira demikian. Oke. Terima kasih banyak Bapak. Iya. Teman-teman, kita belajar banyak hari ini. Mungkin teman-teman juga terinspirasi oleh Pak Didi, saya juga pastinya terinspirasi. Mungkin nextnya kita bisa sharing-sharing lagi Pak ya? Siap, Okay. Ya saya dengan senang hati karena pasti akan ada manfaatnya ya, karena memang human capital menurut saya adalah kunci. Kalau perusahaan mau terus tumbuh ya dalam waktu yang panjang, kita harus punya kemantapan hati untuk mengembangkan
manusia yang ada di perusahaan itu. Dan PLN saat ini berada dalam track tersebut. Semoga apa yang PLN lakukan per hari ini bisa juga memberikan inspirasi bagi kita semua, tidak hanya di Indonesia tapi juga kepada sahabat-sahabat kami yang selama ini sudah memberikan bantuan juga kepada PLN dalam pengembangan insannya. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Kita ketemu lagi di podcast Moko selanjutnya. See you in the next video.